guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Denny di channel Family Bang Den. Nah, di video kali ini kita akan melakukan review atau buy check sepeda lagi. Yang sebelumnya kita sudah nge-buy check sepeda di 3 jutaan untuk belusukan dan sekedar main di cross country. Dan sekarang ini sepeda bisa belusukan, bisa main di track, bisa downhillan, bisa enduroan. Pokoknya apa aja speknya biar bisa seperti itu. Dan berapa harganya untuk ngerakit sepeda seperti ini guys. Oke, nggak pakai lama, jadi langsung aja kita buy check sepedanya. Jadi untuk sepeda ini adalah di basicnya itu Siskiyou D7 dari brandnya Polygon. Ini itu dari brandnya Polygon guys, yang dimana ini Siskiyou ini itu tahun terakhir internal cable, yaitu di tahun 2019 ya, 2019 atau 2020 lah, karena berwarna coklat. Ini internal cable yang pertama guys, tuh sudah kabelnya sudah di dalam. Dan untuk sistemnya, frame-nya itu sudah seperti yang tahun sekarang kayak gitu. Jadi ini keluaran pertama untuk sistem frame-nya dan internal cable. Jadi ini adalah basic Siskiyou D7 2020 atau 19 gitu. Nah, jadi bagaimana sih ngerakit sepeda Siskiyou ini biar bisa enduroan, biar bisa downhillan, pokoknya biar jospar josgeng di budget yang nggak terlalu mahal. Kalau kita bilang sih, kalau Siskiyou kayak misalkan contoh Siskiyou N9 atau track slash gitu ya, itu kan mahal-mahal tuh, di atas harga 25 jutaan. Ini cuman di harga 14 jutaan kita ngerakit sudah bisa main enduroan dan downhill maupun di trek-trek gunung kayak gitu. Belusukan juga oke, karena nggak capek. Kalau Siskiyou itu kan basicnya XC trail kayak gitu guys. Oke, jadi sepeda ini itu saya ngerakit harga di 14 jutaan. Nah, pasti banyak yang bilang, Bang Den kok mahal dari originalnya ya kan? Originalnya kan harga bekasnya aja tuh utuh ya, maksudnya speknya itu sesuai pabrikan, sesuai dealer gitu ya. Di harga itu rata-rata di harga 13, 14 kayak gitu untuk speknya, yang masih bawaan pabriknya lah kayak gitu. Dan kenapa ini lebih mahal dari bawaan pabriknya, harga bekasnya ya? Kenapa lebih mahal 2 juta atau 1 juta gitu? Nah, jadi di sini tuh komponen ada yang beberapa yang lebih di-upgrade dari bawaan pabriknya guys. Oke, langsung aja kita buy check apa aja sih komponen yang ada di Siskiyou ini biar bisa main enduroan dan downhill. Oke guys, nih yang pertama kita langsung ke bagian kokpit dulu ya. Bagian kokpit seperti biasa, kita review bagian depan dulu aja. Nah, jadi di bagian depan ini saya menggunakan handlebar dari Rage, itu tipe enduro, karena dia klaimnya itu 34 atau 35 gitu ya, dan agak naik, nggak flat bar. Kalau flat bar itu kan untuk keksian, kalau ini enduroan, jadi agak naik. Terus kita pindah ke bagian gripnya itu saya menggunakan Ergon GE1 berwarna sen atau berwarna pasir, sama seperti frame-nya yang berwarna pasir atau krem. Saya gripnya juga menggunakan Ergon berwarna krem biar selaras dah konsepnya, biar nggak terlalu norak-norak amat gitu ya, karena enak dilihat lah gitu. Jadi ini Ergonnya GE1. Terus kita pindah ke bagian brake set. Brake setnya itu saya menggunakan dari Shimano Deore tipe BLM615. Nah, jadi ini adalah rem badak ya. Pertama badak, yang kedua ergonomis untuk segi harga, dan yang ketiga udah yang paling penting untuk bermain downhill atau enduro itu single finger, yaitu 1 jari. Nah, jadi rem Deore ini tipenya BLM615 itu sudah menggunakan sistem 1 jari guys, yang dimana sistem 1 jari itu sekarang digunakan di Deore XT dan XLE kayak gitu guys. Sudah 1 jari. Deore yang biasa juga ada 1 jari, tapi yang terbaru ini untuk di bagian minyak remnya itu nggak sebesar yang lama. Kalau yang baru ini kecil, nah yang lama itu agak besar gitu ya. Dan tipe kunciannya juga berbeda guys. Yang baru itu lumayan tebal untuk besinya, dan untuk ininya itu lumayan tebal juga, dan pokoknya enak sih ya, nggak manggel lah kayak gitu. Terus kita
review ini untuk bagian rem. Ini ada yang spesial guys. Jadi di rem Deore M615 ini, BLM 615 ini, dia sudah bisa digunakan untuk kampas Aztec yang modelnya itu XT, tapi yang 2 piston ya guys. Karena ini rem Deore-nya itu 2 piston modelnya tuh. Yang BL615 ini 2 piston, tapi bisa dipakein kampas Aztec. Jadi untuk kalian yang bermain enduroan dan downhill, ini udah aman banget sih sebenarnya. Gitu, udah aman banget untuk penghobi kayak downhill maupun enduroan, karena emang udah enak banget. Soalnya yang penting itu single finger ya, atau 1 jari guys. Kita ngeremnya itu 1 jari gitu. Jadi ya kalau main downhill itu nggak banyak rem sih sebenarnya. Kalau banyak rem nanti waktunya tuh nggak cepat gitu. Jadi nggak menang. Makanya yang biasa-biasa aja remnya, yang penting 1 jari demi kenyamanan. Terus saya menggunakan ini shifter Deore M5100 11 speed ya. Kenapa saya menggunakan 11 speed? Karena yang 11 speed itu yang pertama itu untuk operan giginya kalau main turunan gunung atau enduro itu nggak terlalu banyak lah ya, nggak kayak 12 speed, lebih banyak banget. Terus yang kedua maintenance-nya juga nggak terlalu ribet kayak 12 kayak gitu, dan nyari barangnya juga gampang kalau yang 11 speed kayak gitu guys. Nah shifternya itu M5100 ya, pakai Deore. Oke, terus kita pindah ke bagian yang bawah nih. Bagian bawah itu saya menggunakan fork. Nah ini dia fork. Ini fork dari RockShox Recon copotan T7. Untuk stansionnya itu lebarnya kalau nggak salah di 34 atau 32 gitu. 32 sih kayaknya dah. Lebarnya itu stansionnya itu 32. Terus dia sudah menggunakan compression dan ribbonnya ada di bawah, compressionnya ada di atas. Jadi dia tuh sudah TA boost kayak gitu guys. Di sini ada buat knob anginnya untuk pengisian angin kayak gitu. Jadi ini tuh untuk wheelsetnya itu forknya itu di 27,5, dan untuk ketinggian travel itu sekitar 150. Nah, Bang Den, kok sepeda XC full shoes dipakai travel tinggi? Apakah aman? Nah, jadi sebenarnya itu maksimalnya banget itu sebenarnya di 140 ya. Kenapa? Karena ya emang rata-rata XC itu nggak boleh panjang-panjang untuk forknya, karena kalau kalian panjang forknya, sepedanya XC basicnya itu kalau kalian menanjak itu bakal ngangkat gitu ya. Dan untuk ngambil drop yang tinggi itu untuk frame yang di bawahnya itu bahaya ya, bisa patah kalau kalian tidak menggunakan perhitungan yang matang. Jadi di bagian sininya itu bisa patah nih, yang di bagian dekat headsetnya itu bisa patah guys. Makanya kenapa saya menggunakan 150 ini? Nah, yang pertama, saya mempunyai badan yang lumayan berat dan gede. Ya, jadi kalau saya pakai yang 120 bawaan pabrik, itu bakalan ceper atau bakalan pendek lah. Jadi sepedanya itu pendek, karena basic dari Siskiyou ini pedal ke tanah itu pendek guys, gitu ya. Makanya saya agak tinggiin, dan untuk ukuran angin saya kecilin. Jadi dia nggak pure 150 ya, melainkan 130. Jadi turun di 2 cm, jadi seginilah. Makanya aman, karena saya badannya gede. Tapi kalau untuk kalian yang badannya nggak gede kayak saya, ya 140 lah maksimal, kayak gitu guys. Oke, jadi ini saya menggunakan fork RockShox bawaan T7 Recon Travel 150. Terus kita pindah ke bagian hub rehab. Bagian hub rehab itu saya menggunakan NTT ya, menggunakan NTT yang dimana kodenya itu NTT apa ya, pokoknya NTT sudah TA boost dan 11 speed ya, 12 juga kayaknya bisa deh, tapi belum micro split gitu. Ini saya menggunakan NTT. Terus kita ke bagian rotor. Nah, rotornya itu saya menggunakan rotor dari SLX. Rotor dari SLX punyanya Shimano. Kenapa Bang Den nggak Aztec? Nah, bedanya gini nih. Ini rotor saya kan beli bekas. Kalau Aztec itu harganya tuh udah high end, udah lumayan mahal. Jadi untuk sekedar main enduroan dan DH-DH-an lah begitu ya, nggak terlalu lomba banget, maksudnya nggak terlalu kayak atlet deh. Kan kalau atlet mah udah beda tuh guys. Jadi ini udah cukup sih sebenarnya. Yang penting jangan sampai rotornya ini kena minyak rem. Nah, kalau sampai kena minyak rem itu nggak bakalan pakem, alias licin kayak gitu guys. Nah,
Jadi ini pakai rotornya SLX ya, saya belum ST, jadi masih biasa. Nah, untuk pelek, ini peleknya itu masih bawaan D7 XL2 ya, kurang lebih lebarnya di 3 sentian ya, 3,4 lah, 3,4 kayak gitu. Nah, untuk ke bagian ban depan, ini saya menggunakan dari Maxxis Assegai. Nah, kenapa nggak pakai Magic Mary atau apa gitu ya? Nah, kalau Magic Mary itu guys, untuk ukuran paling besar itu di 260. Itu gede banget loh guys. Untuk di 260 itu gede banget, dan harganya juga lumayan, bisa dapat 2 ban bekas ya kayak Maxxis Assegai ini. Jadi saya kenapa beli Maxxis Assegai? Yang pertama, dia komponnya itu lembek guys, lembek selembek, nggak kayak lembek kayak Magic Mary ya. Kalau Magic Mary agak keras, dia itu komponnya lembek. Terus yang kedua, untuk harga di bawahnya Magic Mary, jadi enak lah gitu. Terus untuk grip juga enak, nggak licin banget lah gitu. Tapi untuk kalian yang serius sih, serius banget gitu ya, kayak atlet gitu ya, pasti rata-rata Magic Mary kayak gitu ya. Kayak gitu. Ini Assegai saya pakai ukuran di 250. Jadi ini ukuran paling besarnya Assegai di 250 guys. Ada lagi sih mungkin ya di 260 atau apa, tapi emang saya biasanya sih pakai 260. Jadi untuk main action masih enteng lah gitu. Kalau 260 itu udah berat banget guys, asli. Nah, oke, untuk bagian depan kita sudah kelar. Terus kita ke bagian tengah nih. Bagian tengah ini rear shock masih bawaan. Terus crank juga masih bawaan pakai Deore, tapi untuk yang bawaan dari yang coklat ini dia makanya Pro Wheel, tapi saya ganti ke Deore biar lebih enak aja gitu. Untuk group setnya rata-rata Deore ya. Terus saya menggunakan crank Deore M5100 11 speed ya. Untuk ininya nih, pedal itu saya menggunakan Rage 3 bearing. Ini tipenya apa ya, saya lupa. Pokoknya ini big flat ya, atau flat lebar ya. Jadi untuk main downhill enduroan enak banget, nggak licin karena untuk jarumnya itu lumayan tinggi guys. Nah, jadi untuk kalian yang pakai sepatu yang di bawah harga 200 ribuan, jangan pakai pedal kayak gini guys, karena bisa ngerusak karet dari sepatunya ya, karena jarumnya itu tinggi-tinggi banget kayak gitu. Oke. Terus untuk kalian yang bermain-main di trek gunung atau downhill, itu wajib banget menggunakan chain guard seperti ini, biar dimana rantai dari pedal itu nggak akan lepas kalau kita menghantam makadam maupun drop yang tinggi, terus kita langsung goes kayak gitu. Jadi wajib banget ini chain guard kita pakai guys. Oke, untuk bagian tengah bawah udah, ke atas. Nah, untuk yang atas saya menggunakan jok dari Sayet. Ini jok XC ya, tapi kuat juga nih guys. Ini udah pernah digubrak-gubrakin, udah pernah diloncat-loncatin, kuat. Ini besinya nggak melehoy. Saddle-nya itu dari Sayet ya, model Sayet itu kan ya, kalian pasti tahu lah model Sayet. Terus untuk ini nih, dropper seat post itu masih bawaan D7 pakai Trans X ya, level 150 kayak gitu guys. Nah, oke, untuk bagian tengahnya sudah. Terus kita ke bagian belakang nih. Nah, bagian belakang nih, kalian bisa lihat di sini. Untuk bagian belakang itu saya menggunakan sprocket Deore XT tipe M8000 ya, M8000 ya. Deore XT M8000 guys. Yang dimana ini 11 speed ya. Nah, kenapa Bang Den kok pakainya 11 speed? Sekarang kan udah zamannya 12 speed ya. Nah, saya itu sebenarnya menggunakan 11 speed itu sesuai kebutuhan guys. Jadi kalau kalian kebutuhannya di 12 ya mungkin 12, tapi kalau saya cukup di 11 aja, di 1146T, karena nggak terlalu lebar juga dan nggak terlalu berat juga. Jadi untuk main XC maupun downhill itu udah enak banget sih di 46 ini. Jadi nggak kayak tampan lah, nggak kayak lebar piring nasi padang gitu kan, lebar-lebar nggak. Jadi ini di 46 aja udah cukup banget guys, kayak gitu. Kenapa saya menggunakan sprocket dari XT? Karena sprocket ini kan barang capek ya, atau barang yang sering disiksa gitu ya. Makanya kalau bisa kalian beli yang bagus, jangan yang asal-asalan. Kalau kalian yang suka main trek di Action atau trek-trek downhill di turun gunung, itu jangan pakai yang asal-asalan. Kalau yang asal-asalan biasanya cepet aus, di bagian gearnya itu cepet bengkok atau aus. Jadi nggak enak lah kalau dihantem gitu ya, nggak enak. Nah, terus selesai sprocket, kita
pindah ke rantai. Untuk rantainya ini saya menggunakan dari brandnya YBN Yaban ya, YBN berwarna gold, 11 speed, sudah narrow wide. Jadi narrow wide itu rantainya yang di tengah itu bolong untuk meringankan bobot dari rantai tersebut ya, kayak gitu fungsinya sih. Nggak banyak-banyak banget ya. Ya kayak gitulah untuk rantai menggunakan YBN warnanya gold. Nah, untuk yang di sini yang dekat rantai ini saya menggunakan chain guard ya. Chain guard ini dari custom mode guard, bukan chain guard sih sebenarnya, frame guard gitu ya, chain stay kayak gitu, menggunakan custom mode guard karena bawaan dari Polygon yang coklat ini dia chain stay-nya itu jelek guys, karetnya itu tipis banget ya, nggak setebal ini kayak gitu. Oke, terus kita pindah ke bagian RD. Nah, pasti banyak yang ngira dong, Bang Den ini RD Deore-nya kok bentuknya kayak gini, nggak kayak yang model-model terbaru tuh yang 12 speed atau yang 11 speed tapi yang gede itu. Kenapa saya menggunakan yang ini? Nah, jadi saya bukan menjelek-jelekkan brand atau apa ya guys. Kenapa saya menggunakan Deore yang seperti ini? Ini tipenya tuh M5120. M5120. Jadi kayak gitu. Menggunakan Deore yang tipe itu ya. Kenapa? Nih, karena saya dulu pernah menggunakan Deore M5100. Dulu pernah saya bongkar. Itu untuk case-nya itu ini nih, apa sih, kayak armnya itu tipis banget, nggak setebal yang saya punya sekarang guys, yang tipe seperti ini ya. Dia tuh tipis banget, gampang dibengkokin gitu. Kalau yang ini besinya agak kuat, agak keras, jadi nggak gampang bengkok, jadi lebih awet sepertinya dari yang model Deore yang lebar itu ya, yang gede. Kalau ini Deore-nya kecil, dan untuk modelnya itu minimalis ya, kecil banget, nggak gede kayak Deore yang terbaru itu yang gede-gede. Ini kecil banget tuh guys, kecil pokoknya. Untuk bodinya juga badak, nggak terlalu ini banget lah, nggak terlalu lebar banget. Jadi untuk kalian yang main di jalanan banyak ranting atau banyak makadam gitu udah aman banget. Yang paling penting udah lock ya, udah ada sistem locknya tuh kayak gitu. Jadi ini Deore-nya tipe M5120 kayak gitu guys. Jadi udah jospar jos geng ini Deore. Untuk case-nya juga udah keras karena saya udah pernah bongkar sendiri, dan pengalaman pribadi yang tipe-tipe yang sekarang itu banyak yang patah guys. Di grup itu banyak banget yang searching yang banyak yang patah. Jadi kalau kalian bisa di-upgrade lagi, pakai yang Deore XT yang tipe M8000, yang modelnya kayak gini, yang Dynesis itu yang model lama ya. Itu kuat banget yang model lama. Pokoknya yang model-model lama itu kuat-kuat banget guys untuk besi-besinya itu. Karena ya gimana ya, saya udah pernah ngalamin pribadi gitu, udah pernah ngebongkar gitu guys, kayak gitu. Oke, mungkin kayak gitu untuk reviewnya, sekedar singkat aja. Nah, untuk harga-harganya, jadi ini keseluruhannya itu di 14 jutaan guys. Untuk ngerakit di keseluruhan seperti ini tuh untuk spek seperti ini tuh di 14 jutaan. Kenapa Bang Den mahal ya? Karena ada beberapa spek yang lumayan high end gitu, nggak kayak bawaan pabrikan. Kalau bawaan pabrikan kan rata-rata Deore gitu ya, terus remnya juga nggak single finger gitu, masih biasa. Oke, jadi kita review untuk harga-harganya. Nah, untuk bagian depannya ini Ergon itu saya beli baru di harga 350.000 guys. Untuk handlebar itu saya beli di 160 ribuan atau 170 ribuan punyanya Raze Enduro. Untuk stem, ini stemnya juga saya menggunakan Raze ya. Ini stemnya itu menggunakan Raze, sama stem dan handlebar itu Raze. Ini di harga 150 ribuan. Stemnya berwarna coklat atau magnesium ya, kayak gitu. Baut-bautnya ya variasi berwarna merah lah biar kece badai ya. Terus saya membeli rem Deore ini, itu remnya itu bekas, bukan baru. Ini bekas karena yang baru udah nggak produksi ya guys. Ini bekas, saya beli di 1 jutaan, di 1 juta ya, bekas mulus karena pemakaian bapak-bapak lah gitu, bukan pemakaian kayak saya gitu. Kalau saya mau udah abrak-abrakan aja gitu guys. Oke, kayak gitu. Terus kita pindah ke bagian fork. Forknya ini saya menggunakan Recon T7, itu copotan baru ya, di harga 3.200.000, di harga 3.200.000. Nah, terus kita pindah ke bagian wheelset. Wheelset itu saya depan belakang untuk peleknya aja di harga 450.000
untuk peleknya aja. Untuk hub-nya NTT, kenapa saya pakai NTT? Karena NTT itu badak dan bukan model sloping. Sloping itu yang ditarik tuh, yang copot begitu ya. Karena yang copot itu biasanya suka masuk air guys. Kalau dia modelnya drag baut, jadi dijepit bearingnya, makanya air jarang masuk kayak gitu. Ini hub-nya itu sekitar depan belakang ya, sekitar 1.700.000 depan belakang, sekitar 1.700.000. Untuk jari-jari saya menggunakan yang lama, cuman dipindahin aja, yang lama dipindahin ke yang baru kayak gitu guys, kurang lebih ya. Terus untuk bagian rotor atau piringannya ini, piringannya itu saya membeli bekas ya, bukannya baru, bekas di harga 300 ribuan. Karena kalau barunya itu bisa sampai 700 kayak gitu guys. Saya beli bekas di 300 ribuan kayak gitu. Oke, terus pindah ke bagian crank. Nah, ini bagian crank. Ini saya beli bekas juga di harga 500.000. Sudah sama bottom bracketnya atau selongsongannya itu ya, di harga 500.000. Untuk pedal ini Raze saya beli di harga 300 ribuan. Terus kita pindah ke sayat. Sayat itu dulu saya pernah punya sepeda XC, terus saya pindahin ini di sayat. Ya mungkin ini harganya 150.000 atau 90.000 lah kayak gitu. Untuk Trans X saya beli di 1.250.000 dropper. Jadi kita bisa tinggi nih droppernya. Tuh ya, kayak gitu. Ini harga 1.250.000. Untuk harga frame itu waktu itu saya beli di harga 4 jutaan, 4 juta pas ya. Jadi sama ini dropper jadi sekitar 5.250.000. Terus kita bagian rantai nih, kita pindah ke bagian rantai. Rantainya ini saya menggunakan dari YBN, itu harganya kurang lebih 470.000, hampir 500.000 gold. Sudah holotek ya, sudah holotek kayak gitu. Terus kita pindah ke bagian kaset. Nah, kasetnya ini saya beli baru, itu punyanya Deore XT 11 speed 1146. Itu harganya sekitar 1.250.000 untuk sprocketnya aja. Tuh kayak gitu guys. Nah, untuk bagian shifter dan Deore RD, ini Deore RD-nya ini sekitar harganya tuh kurang lebih di 500 ribuan ya, atau 600. Untuk shifternya itu di harga 350-an. Jadi kurang lebih depan belakang itu hampir 900 ya, kayak gitu untuk shifternya aja. Nah, untuk bagian ban depan itu punyanya Asegai, itu saya beli di harga 550.000, ukuran 250. Dan belakang saya pakai Minion DHF. Minion DHF tuh ya, sama Maxxis juga, tapi Minion DHF. Saya pakai Minion DHF itu buat di belakang. Rata-rata sih buat depan, tapi saya pakai buat di belakang karena lebih enak aja kalau pakai DHF di belakang. Ini harganya sama depan belakang di harga 500 ribuan. Kalau ini 560, ini 530. Bedanya cuma 30.000 aja guys, kayak gitu. Sama-sama tubeless ya, sudah soft kompon juga kayak gitu. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk buy check dan review sepeda di 14 jutaan. Untuk bermain enduroan, DH, Xian aman semua lah pokoknya. Ini udah enak banget, udah settingan enak, settingan termurah, settingan Jospar Jos geng kayak gitu lah guys. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk review sepeda di harga 14 jutaan. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe. Bye bye, see you next time di next video. Mantap, nanti kira-kira kita akan review buy check sepeda harga berapa lagi nih. Oke, sampai jumpa di video kita di channel Family Bang Den. Bye bye, Jos.